pujian bagi Tuhan dan sebagainya. Dan saya mau menitipkan pesan haleluya, di mana rencana saya akan ke Bali. Rencananya tanggal 26, tapi tiketnya belum dikirim. Dan saya minta dukungan doa dari saudara semua di tempat ini agar saya di Bali pun saya tetap mendoakan Bapak Mama semua, dan Bapak Mama semua di sini juga mendoakan saya di sana supaya saya tetap sehat dan kuat, dan dimanapun kita berada kita tetap semangat melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa saya di Bali tetapi tubuh saya di sini. Tubuh saya di sini, saya bayangannya di sana tapi tubuh saya di sini. Dan pagi ini saya ingin mempersembahkan sebuah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Saya pakai gitar saja. Haleluya, terima kasih. Ini pujian lama, tetapi pujian ini mengingatkan kepada kita supaya kita bangkit, kita mencari terang, mencari kesaksian untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Mendengarkan kebenaran Tuhan, sekali lagi saya mengundang kita semua berdiri dan kita mau menghadap Tuhan di dalam doa, dan kita naikkan pujian yang berkata sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
Pujian umat-Mu, dan saat yang Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mau duduk manis di hadirat Tuhan. Ajar kami Tuhan. Roh Kudus, ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, biar kami mengerti kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Puji Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita. Hari ini saya mau bicara tentang kesatuan. Mazmur 133 ayat kunci buat kita untuk berbicara tentang kesatuan. Mari kita baca bersama-sama. Menghormati firman Tuhan saja kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Nyanyian Siarah Dabuah 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terus, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Saya akan mengeksegese firman Tuhan ini. Saya berdoa biar saudara mengerti apa yang menjadi tujuan ditulisnya Mazmur ini. Mazmur 133 adalah salah satu mazmur siarah yang ditulis oleh Raja Daud yang menekankan keindahan persaudaraan yang rukun di antara umat Tuhan. Jadi mazmur ini menggambarkan berkat Tuhan yang turun ke atas kesatuan hati yang digambarkan seperti minyak urapan dari embun gunung Hermon. Nah, kita mau lihat latar belakang. Saya eksegese kebenaran ini biar saudara mengerti. Saya tidak akan dipercepat, tapi saya akan menjelaskan sedetail mungkin dengan pelan-pelan biar saudara mengerti maksud dan tujuan daripada ditulisnya Mazmur 133. Jadi Mazmur 133 termasuk dalam kelompok Mazmur naik atau nyanyian siarah. Nah, biasanya dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka naik ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Di tengah keragaman suku dan latar belakang bangsa ini, Daud mengharapkan supaya umat ini bersatu untuk masuk ke hadirat Tuhan di Bukit Sion. Nah, Mazmur ini ditulis kurang lebih 1005 sampai 995 sebelum Masehi karena hitungannya mundur ya. Diperkirakan ditulis sekitar itu. Nah, ini untuk menyatukan kerajaan Israel setelah terjadi konflik antar suku di Israel. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dan bagaimana pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem. Tujuannya supaya mengingatkan umat agar menjaga kerukunan yang terjalin di tempat kudus, supaya tidak terjadi perpecahan di antara suku-suku di Israel. Saudara, ini menarik sekali. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang digubah menjadi lagu-lagu rohani yang syairnya sangat indah, sangat bagus, sangat menawan.
tetapi juga mudah untuk dihafalkan. Nah, saking karena mudah dan gampangnya itu dinyanyikan, sehingga maknanya seringkali dipandang kurang menarik untuk dikhotbahkan karena kita sudah sering nyanyikan begitu. Padahal ada ribuan bahkan jutaan buku-buku rohani yang terinspirasi dari ayat-ayat Alkitab. Nah, dicatat di sini dalam perjalanan panjang seorang pengembala muda belia dari tanah Israel yang mengalami pengalaman yang sangat fenomenal dengan Tuhannya. Seringkali Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai kota benteng, menara perlindungan, kubu pertahanan, gunung batu tempat perteduhan yang abadi. Ya. Kadang-kadang Daud menggambarkan Tuhan seperti gembala yang menuntunnya ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Daud harus melewati berbagai lembah curam, gunung-gunung terjal, batu-batu cadas yang keras, ancaman cakar singa dan harimau yang menakutkan, yang pada akhirnya muncul sair-sair yang menggetarkan jiwa kita. Seperti dalam Mazmur, ya. Walaupun dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Dalam kesempatan lain Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan barang apapun. Kemudian dalam Mazmur 133 dihadirkan sebuah syair lagu yang seringkali dinyanyikan oleh umat Israel saat mereka mendaki ke Bukit Sion, yaitu Yerusalem. Ya. Nah, menurut pemahaman Israel bahwa Tuhan itu berada di tempat yang tinggi, di atas bukit, ya. Makanya di Israel itu ada banyak bukit. Kita lihat ada Bukit Sion, ada Bukit Ebal, ada Bukit Gerisim, ada Gunung Gerisim, Gunung Horeb, Gunung Sinai. Jadi Israel beranggapan bahwa Tuhan itu berada di tempat yang tinggi. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar betapa luar biasanya kebenaran ini. Biar kita mengerti kuasa kesatuan itu sangat luar biasa. Hal yang pertama, kita lihat minyak urapan di kepala Harun bukan minyak urapan yang biasa. Coba ditampilkan dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33. Kita tidak baca semua, kita hanya baca beberapa ayat saja. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikap, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikap, dan tebu yang baik 250 sikap, dan kayu teja 500 sikap, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Sampai di situ saja. Di mana letak kehebatan minyak urapan ini? Sehingga kesatuan itu digambarkan seperti minyak urapan yang turun dari kepala Harun, imam besar itu, ke jenggot dan ke leher jubahnya, sampai mengalir ke bawah ke jemaat. Nah, saya menemukan beberapa alasan yang kuat kenapa minyak ini bukan minyak sembarangan. Hal yang pertama, kalau saudara baca dalam pasal ini, ayat yang ke-22, 23, 24, Keluaran pasal 30 tadi. Karena campurannya yang menarik. Jadi tidak semua minyak urapan itu disebut minyak urapan. Ya, kita mengerti betul bagaimana rempah-rempah yang diambil itu rempah-rempah pilihan. Mur tetesan 500 sikap, kayu manis yang harum, ya,
sesuai takarannya 250 sikal. Ada tebu yang baik, lalu ada kayu teja, dan kemudian minyak zaitun. Nah, campuran-campuran inilah yang membuat proses terjadinya minyak urapan itu menjadi murni. Saudara perhatikan, ada kayu teja, kayu manis, mur, ditambah rempah-rempah pilihan lainnya. Jadi minyak urapan ini sesuatu yang sangat luar biasa karena campurannya yang tepat sasaran. Jadi kalau ada orang ke Israel dia bawa minyak urapan, itu belum tentu. Karena itu sekarang dijadikan komoditas, bisa diperjualbelikan. Kita tidak tahu prosesnya seperti ini. Tapi karena ngakunya dari Timur Tengah, dari Israel, wah, lalu dianggap manjur. Padahal takarannya harus jelas. Lalu kemudian harus diramu oleh seorang yang ahli membuat minyak. Baru bisa disebut minyak urapan yang baik. Saya sadar betul sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, harus punya keahlian khusus untuk meramu jemaat supaya bisa menjadi minyak urapan yang berkualitas dan berdampak. Nah, pertanyaannya bagi kita hari ini sangat penting. Apakah jemaat siap diramu? Apakah jemaat siap dibentuk? Apakah jemaat siap diproses seturut kehendak Tuhan? Ada yang harus seperti kayu teja, ada yang seperti tebu, ada yang berfungsi seperti minyak zaitun. Semua kita dipanggil dalam takaran kasih karunia yang berbeda-beda. Sehingga seharusnya jemaat tidak jadi penonton. Semua harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua kita di sini adalah bahan-bahan mentah yang harus diletakkan pada porsinya. Ya, saya harus saudara mengerti kebenaran ini. Ketika seseorang salah diletakkan pada porsinya, maka minyak urapan tersebut tidak bisa berdampak maksimal. Tetapi kalau gembala atau pemimpin pandai meramunya, saya yakin hasilnya pasti mentereng. Saya sadar betul proses ini menyakitkan sekali. Sang ahli, yaitu sang majikan agung kita, Yesus Kristus Tuhan yang kita hormati, saya percaya dia sudah tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Hanya yang dibutuhkan adalah kerelaan kita untuk memberi diri dibentuk dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak. Katakan amin. Pertanyaannya sekali lagi, mau diproses enggak? Kalau saudara baca firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Berkat itu mengalir dari sorga, lalu turun ke pemimpin rohani dari gembala, lalu ke stafnya, lalu ke jemaat. Ini tatanannya seperti itu. Tidak bisa dilanggar, tidak bisa dibuat semaunya, oh karena saya punya uang, saya punya kuasa, saya punya kemampuan. Tidak bisa. Di dalam otoritas rohani, kepemimpinan rohani, itu harus seperti itu. Ada posisi Harun yang sangat dihormati sekali di sana. Karena pengurapan itu ngalir dari sorga kepada pemimpin, baru ngalir ke jemaat. Kalau tatanannya jelas, maka saya percaya dampaknya sangat besar. Kalau tatanannya ditabrak, maka dampaknya pasti tidak baik. Lalu pertanyaannya, urapan macam apakah yang diterima jemaat? Kan begitu. Makanya sebagai seorang pemimpin rohani betul-betul hidup kudus, tidak bercacat celah sedikit. Dia harus menjaga pelayanannya, kredibilitasnya, kerohaniannya, tutur katanya, sikapnya. Memang harus bijaksana dalam segala hal untuk mengambil keputusan yang terbaik, untuk meletakkan jemaat pada porsinya yang tepat. Kalau porsinya tepat,
maka saya yakin dampaknya sangat besar dan luar biasa, dan menghasilkan berkat-berkat yang mengalir ke Bukit Sion itu janji Tuhan. Saya juga menemukan kenapa minyak ini menjadi sangat luar biasa. Dikatakan di sini dia sekali pakai untuk menjaga kualitas minyak urapan itu. Jadi minyak urapan itu harus terjaga kemurniannya. Haleluya. Saudara sudah dibentuk, diproses oleh Tuhan. Mungkin posisimu sebagai kayu teja tadi, atau tebu yang manis, atau sebagai minyak zaitun, harus dijaga kemurniannya, ketulusannya. Harus dijaga kualitas pelayanannya, tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia harus menjaga hidupnya bersih, kelakuannya, kemurnian imannya. Ya, jadi saya luar biasa. Saya sendiri diberkati dengan kebenaran firman. Ketika saya baca kembali, karena firman ini saya sudah pernah khotbahkan mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi saya ketika mengeksegesi ini, kebetulan saya Pak Ronald, Pak Pus kuliah lagi gitu, jadi kami semakin diperkaya dengan kebenaran. Ternyata firman itu kalau dieksegesi, itu hasilnya, itu dampaknya, itu jemaat akan menjadi dewasa dan mengerti kebenaran. Tujuan kami belajar supaya tidak salah menafsirkan firman Allah, karena kami akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan kalau Tuhan panggil kami satu kali kelak. Jadi untuk menjaga kemurnian itu, kita harus saling menasihati, saling mengingatkan, saling membimbing, saling mendoakan. Saya butuh nasihat, saya butuh dorongan, saya butuh semangat dari teman-teman sekerja di ladang Tuhan. Bagaimana harus bersikap yang baik. Semua kita harus memberi diri untuk masuk dalam proses pembentukan yang luar biasa. Saya juga menemukan kebenaran ini. Sekali saudara mengikut Yesus, pantang menyerah. Amin. Sekali ikut Yesus, tidak boleh undur di tengah jalan. Dia harus menjaga kualitas hidupnya. Makanya saya berkata, perayaan Natal itu bukan hanya sekedar di Bethlehem kita merayakan Natal. Di Bethlehem rumah roti, tidak hanya sampai di situ. Saudara diberkati Tuhan, saudara disembuhkan Tuhan, saudara punya segala-galanya, itu bagus. Tetapi harus dari Bethlehem memikul salibnya sampai Golgota. Baru disitulah kemurnian iman kita terjaga dengan sempurna. Saya menemukan bahwa sekali bergabung di gereja, sebuah komunitas, teruslah setia di situ sampai Tuhan datang. Amin. Harus begitu. Ketika saya baca firman ini, saya menemukan Tuhan sedang berbicara tentang gerejanya yang terdiri dari berbagai keunikan dan kekhasan. Masing-masing kita menjadi rempah-rempah pilihan yang siap diramu oleh Tuhan, yang diramu oleh pemimpin. Jemaat yang siap diramu, siap dihancurkan, siap dibanting, siap dibentuk. Kalau hari-hari ini sedang terjadi atas setiap kita, saya ucapkan selamat. Memang ada banyak pendeta mengajar kalau jemaat menghadapi masalah ditengking supaya masalahnya pergi. Saya setuju, bukan saya tidak setuju. Tetapi ada saatnya masalah diizinkan supaya diproses, supaya muncul wanginya. Ya, saudara kalau lewat sebuah taman bunga, saudara bisa melihat keindahan bunga. Tetapi kalau diramu, dihancurkan,
dia akan menjadi minyak yang harum semerbak bau. Itulah keindahan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua kita harus digiring sampai menemukan panggilan, kemurnian, pelayanan kita dalam Tuhan. Makanya saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang hebat. Saya sering berkata, gereja Tuhan bukan orang-orang sembarangan. Jemaat Tuhan bukan orang-orang biasa-biasa, tapi orang-orang pilihan. Amin. Coba bilang sama saya orang pilihan. Saya bukan orang sembarangan. Saudara dipilih oleh Tuhan, bukan orang sembarangan. Hari ini ada 8 miliar manusia. Kekristenan itu sekitar 3 miliar. Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau dipilih berarti bukan orang sembarangan, betul enggak? Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Orang-orang yang ditebus dengan darah Kristus yang mahal harganya. Saya lihat saudara bukan orang kaya, bukan orang ternama, terhebat, tapi orang-orang yang dibeli dengan darah Kristus yang mahal harganya. Makanya kalau saya lihat hamba Tuhan yang berdiri melayani di sini, mereka melayani dengan urapan, dengan kualitas, dengan tanggung jawab. Saya bilang siapkan menu yang terbaik buat jemaat supaya mereka sehat dalam segala hal, supaya mereka bisa kuat dan dewasa menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks ini. Jadi saudara bukan orang-orang biasa. Wow. Saudara perhatikan, ada kayu teja, ada mur, ada kayu manis, ada tebu, ada minyak zaitun. Disebutkan dalam Alkitab terutama sebagai bahan minyak urapan kudus. Dalam bacaan kita tadi, Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai 25. Ini melambangkan kekudusan, pengurapan Roh Kudus, dan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Saya ingin mengeksegesi ini biar saudara mengerti. Kayu teja itu ternyata kayu penaga atau kayu akasia. Kayu ini kan kuat sekali. Saya waktu merintis di sana itu, kami dikasih tempat tidur sama tetangga. Sudah dimakan oleh rayap, dah rusak. Saya bilang sama pembawa Bang Nining, carikan tempat tidur yang cukup bagus. Kalau bisa dipakai tuh cukup lama lah selama saya masih hidup. Lalu dibuatin tempat tidur dari kayu akasia. Banyak rayap di rumah, rayap tidak berani diganggu karena saking kuatnya. Jadi kayu penaga atau kayu teja ini kayu yang sangat kuat, digunakan untuk membangun kemah suci, termasuk tabut perjanjian. Jadi kayu ini tahan lama, hanya tersedia di padang gurun. Secara rohani ini melambangkan ketabahan iman, kesiapan orang percaya dalam melayani Tuhan. Apapun persoalannya, apapun tantangannya, dia kuat seperti kayu teja. Wow, dahsyat sekali. Lalu saudara perhatikan, ada yang seperti mur. Mur itu damar yang harum dari pohon balsam dicampur dalam minyak urapan kudus. Saudara, ketika Yesus lahir,
Ada seorang raja yang membawa mur. Ya, mur itu adalah obat pembius. Ya, untuk apa? Balsem, ya, balsem untuk jenazah supaya mayat itu bisa awet dan bertahan cukup lama. Jadi saya lihat semua punya nilainya masing-masing. Ada jemaat yang seperti kayu teja. Dia kuat imannya. Dia tahan banting dalam segala hal. Dia menjadi orang yang murni dalam pelayanannya. Dia orang yang tidak mudah menyerah, sangat kokoh pendiriannya. Tentu pendiriannya dalam Tuhan. Kalau pendiriannya salah, ya memang harus siap ditegur dan dinasihati. Ya. Namur ini ternyata persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ada orang-orang yang seperti mur. Kita tidak ambil baiknya ya, jangan sampai hidupnya pahit terus. Ya. Tetapi kehadirannya di mana juga yang pahit itu jadi bagus. Ketemu orang yang hidupnya seperti mayat, kehadirannya seperti minyak mur. Jadi menyemangati orang itu lagi, memberi gairah bagi orang itu lagi, memberi semangat bagi orang itu lagi. Ya, ada orang-orang yang ditetapkan Tuhan seperti kayu manis. Ternyata kayu manis itu dari kulit pohon cemara, digunakan sebagai bumbu wangi-wangian dan campuran minyak suci dalam bacaan kita tadi. Ini bicara sekali lagi tentang kemurnian, kegembiraan rohani, hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Jadi hidupnya manis. Dilihat itu rasanya, wah, kalau si A datang gereja rasanya gereja itu apa? Tapi kalau dia hadir di situ, dia tidak membawa kecemaran, tapi hidupnya manis, indah. Kelakuannya bersih, murni. Wah, keren. Tadi malam saya googling, saya cari makna tebu itu apa. Apakah tebu yang seperti di Indonesia? Ternyata bukan. Jadi tebu itu tidak ada di Israel, itu harus diimpor dari India atau dari Mesir. Dicampur untuk minyak urapan. Tebu yang dimaksud dalam Keluaran 30 ayat 23 tadi, itu kalau dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata kaneh bosen, atau tebu yang baik, bukan tebu manis. Ya, bukan seperti yang di Indonesia digunakan untuk gulai, tapi ini merujuk kepada tanaman aromatik. Ya, tebu balsem yang harum yang diimpor dari India dan Mesir. Dia berbatang panjang, berbau wangi untuk campuran rempah-rempah pilihan. Wow. Nah, ini bicara tentang keseimbangan, keteguhan, dan tatanan ilahi Tuhan agar seseorang itu bisa bertahan dalam menghadapi ujian apapun. Jadi, saudara nanti akan belajar betul ternyata minyak urapan itu bukan minyak sembarangan. Saya lihat juga minyak zaitun yang murni di sana, digunakan minyak zaitun yang murni yang dipakai untuk minyak urapan. Sudah lihat ada gambar pelita seperti itu, ya. Di kemah suci itu ada pelita, dan minyak urapan itu harus tetap menyala terus. Bisa digunakan untuk obat. Ini melambangkan Roh Kudus
melambangkan penyediaan Tuhan yang sempurna. Ini melambangkan pengurapan panggilan ilahi. Jadi jemaat ini masing-masing punya potensi, punya kemampuan, dan kalau diramu, mau diproses oleh Tuhan, saudara akan melihat hasilnya itu sangat besar sekali. Jadi saudara ini sangat berharga di mata Tuhan. Saudara orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan yang pilih kita. Lalu Tuhan tetapkan kita ada di sini supaya berdampak bagi kota ini. Tadi saya katakan dibutuhkan kerelaan untuk siap diramu dan diproses oleh Tuhan. Kalau kerelaan itu ada dalam hidup kita, percayalah, saudara yang tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba dipromosi oleh Tuhan. Saudara yang jadi minor, tidak terkenal, mungkin orang desa, mungkin orang miskin, tiba-tiba jadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang datang cari saudara, karena rela dibentuk, diproses oleh Tuhan. Saya sudah khotbahkan berkali-kali tentang bagaimana Yusuf diproses oleh Tuhan, bagaimana Musa diproses oleh Tuhan. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang militan bagi Tuhan. Saya sadar betul bahwa kita semua saling membutuhkan. Kesatuan itu melahirkan dampak supranatural yang luar biasa. Tapi dengar, ketika semua takarannya sesuai dan berada di tangan Tuhan melalui pemimpin rohani yang tepat, saya percaya terjadi mujizat. Saudara akan menjadi orang-orang yang kuat. Saudara akan mengalirkan kehidupan, bukan kematian. Saudara akan mengalami ledakan rohani. Dan saya tidak pernah akan berhenti berkata, pasti terjadi penuaian besar kalau mau diproses oleh Tuhan. Semua kita pasti mengalami terobosan, lawatan. Kesatuan mendatangkan kuasa dan kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kita, terjadi atas gereja kita, terjadi atas rumah tangga kita. Ini dampaknya besar. Pertanyaannya sekali lagi, apakah yang dipercayakan kepadamu hari ini? Kepintarankah, kecakapankah, potensikah, ide atau gagasankah? Apa yang dipercayakan kepadamu hari ini? Hartakah, pangkatkah, kedudukankah? Semua kalau disatukan dalam sebuah wadah, saya percaya dia akan melahirkan dampak yang besar bagi Tuhan. Camkan ini, campuran semua rempah-rempah tersebut melahirkan minyak urapan yang hebat. Dan Alkitab berkata, kalau saudara baca terus, minyak itu mengenai siapapun, mengenai apapun, pasti berubah. Jadi semua kita diproses dalam sebuah tantangan kepemimpinan ilahi oleh Tuhan. Kehadiran dimanapun, engkau menyentuh apapun, dibuat Tuhan berhasil. Saudara bukan turun tapi naik, itu janji Tuhan. Apapun yang mengenai minyak urapan itu adalah hidupmu itu akan berdampak besar. Ini janji Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Itu janji Tuhan. Apapun yang disentuh berubah. Asal takarannya tepat,
ditaruh di tempat yang tepat. Oh, ini cocok jadi bendahara gereja, taruh di tempat yang tepat. Ini cocok jadi penerima tamu. Senyumnya menghiasi wajah walaupun giginya daratakan begitu. Tapi karena senyumannya bagus, wah cocok jadi penerima tamu. Ini khotbahnya bagus ini, taruh dia jadi pengkhotbah, pembicara. Ini rajin berdoa nih. Saya sedih juga karena saya rajin berdoa. Setiap saat dia berdoa, dia doa dengan tangisan dan air mata. Di rumah itu hampir waktunya sama istri berdoa. Saya lihat jam tidurnya kok kurang, mereka doa terus. Nah ini cocok jadi pendoa. Tapi sayangnya ke Bali. Sedih juga. Tapi saya percaya walaupun di Bali, Wonogiri, doanya buat Wonogiri tidak berubah. Amin ya. Ada orang-orang diletakkan Tuhan sebagai rumah, kalau dia masak enak sekali, manis sekali masakannya, tatanannya bagus. Wah, saya punya karunia menikmati Bapak Ibu. Saya lihat dekorasi kan menarik bagus. Kalau nggak ada orang yang punya keahlian begini, nggak bisa. Ada orang-orang yang punya keahlian di sound system, pemain musik, memang dilatih, harus mau direla, dibentuk, dilatih, sampai akhirnya mahir dan mantap, panggilannya jadi mantap. Salah ditegur nggak apa-apa, karena tujuannya jadi baik. Saudara lihat pemimpin-pemimpin hebat, jangan lihat Pak Parianti sekarang ini. Kalau kita dengar ceritanya 20-30 tahun lalu itu dengan susah payah. Sekarang jangan lihat Pak Pus hari ini. Coba lihat 40-50 tahun atau 30 tahun yang lalu. Orang lihatnya sekarang. Saudara kalau lihat saya 30-40 tahun lalu, saya di Balai Domba, hidupnya di hutan. Nah sekarang bisa mengenyam pendidikan. Nanti tamat S2 nanti dikirim supaya ambil doktorat. Pak murah Pak. Saya bilang Tuhan, apa maunya Tuhan? Sebenarnya tujuannya bukan mau cari gelar, saya tidak pernah pasang. Tetapi maksud saya supaya kebenaran yang saudara terima itu benar-benar kebenaran yang maksimal yang Tuhan mau, begitu loh. Jadi maaf tanda petik dalam bahasa teologi, firman itu tidak diperkosa kebenarannya. Firman itu benar-benar harus tepat sasaran seperti penulis-penulisnya. Kebenaran itu mutlak punya Tuhan. Dan kalau belajar terus diurapi Roh Kudus, kebenaran itu akan masuk dan menyelinap di hati manusia dan dia diubahkan Tuhan. Dia jadi orang-orang yang berdampak dan berhasil. Itu maksudnya. Makanya saya sering berkata, apapun yang dipercayakan kepadamu hari ini, kecakapan gak, kepintaran gak, potensi gak, ide atau gagasan, harta, pangkat, kedudukan, semuanya kalau dipadukan dalam sebuah wadah yang besar di GBI Wonokartu itu, saya terlalu yakin dampaknya sangat besar untuk kemuliaan Tuhan. Sayangnya belum semua mau siap dibentuk. Satu kali waktu kalau saudara sampai di kekekalan, saudara mulai mengerti kenapa ya dulu tidak mau seperti ini. Harusnya saya ada di posisi terhormat dalam kerajaan, kenapa di sini? Sampai waktu itu baru saudara sadar, oh ternyata tidak mau dibentuk. Karena waktu tidak bisa diputar ulang lagi toh. Kok Papus, Bu Vera yang rajin doa, Bu Warsiani diizinkan ada di ruang kudusnya Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Wah, aku jauh sekali di sana karena mau diproses oleh Tuhan.
Ingat kata-kata saya, satu kali kalau saudara akan masuk surga baru sadar. Atau ketika mau dijemput oleh maut itu, baru sadar. Kenapa Anda dari awal? Kenapa aku tidak memberi diri dari awal? Kenapa aku tidak sungguh-sungguh berdoa? Kenapa aku tidak mau melakukan yang terbaik buat Tuhan? Kenapa? Tapi sudah terlambat. Dengar baik-baik, camkan perkataan. Tapi saya mau bilang, belum terlambat waktunya. Amin. Masih ada kesempatan terus untuk membenahi diri, sampai saudara benar-benar sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi perhatikan, campuran semua rempah-rempah minyak urapan itu akan melahirkan sesuatu yang hebat. Dan apapun yang mengenainya pasti berubah. Wow, dahsyat sekali, Bro. Nah, ada satu hal yang tadi saya sudah bicara tentang hebatnya minyak. Rempah-rempah harus diatur oleh seorang, diramu oleh seorang ahli. Harus sekali dipakai, tidak sembarangan dipakai terus. Jadi mereka buat secukupnya, lalu dibagikan supaya murni. Tapi ada satu hal yang menjadi hambatan minyak urapan. Coba lihat Pengkhotbah pasal 10 ayat 1. Saya harap kita baca ini supaya kita mengerti. Kita baca dengan suara yang keras. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat pertama. Kita baca 2-3. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmah dan kehormatan. Di bagian pertama, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Tadi saya sudah bicara hebatnya minyak urapan. Ini bicara tentang kesatuan yang digambarkan seperti minyak urapan. Tetapi ternyata akan hancur dan rusak jika terkena lalat. Saudara tahu lalat itu dalam bahasa aslinya, tulis supaya saudara ingat, Baalzebul. Lalat, raja lalat itu namanya Baalzebul. Ya, nama lain dari setan atau pangeran neraka. Nah ini, nah di Timur Tengah itu, saudara tahu kan padang gurun. Nah seperti kita di Indonesia, ada banyak pohon. Jadi kalau lalat itu kan kepanasan, dia mau berteduh di mana? Tempat yang paling aman, paling nyaman, paling sejuk itu di telinganya unta atau binatang lain, sapi, apalah. Kalau di padang unta, kalau padang gurunnya bisa 45 derajat Celcius. Nah dia berteduh. Kalau di Indonesia kan bisa di bawah pohon, banyak sampah, dan panasnya tidak seperti kita di Timur Tengah. Nah kalau di padang gurun panasnya seperti itu. Nah lalat ini masuk di telinga domba, telinga sapi, telinga singa, atau telinganya onta. Lalu karena nyaman sejuk, dia bersarang di sana, dia bertelur di sana, dia nyaman di sana. Lalu lama-lama kan muncul larva lalat itu, kemudian menjadi virus yang akan masuk ke otak domba itu, sehingga lama-lama dombanya jadi sakit, kurus, kering, lemas, dan akhirnya mati, Bapak Ibu ya. Nah seorang gembala yang baik itu, sebelum kawanan ternaknya dikeluarkan dari kandangnya, minyak urapan tadi itu diolesi di telinganya domba itu atau binatang itu. Sehingga lalat tak bersarang lagi di sana. Minyak urapan akan menjaga kawanan domba sehingga tidak kemasukan virus gosip. Nah, ya ini penting ini ya. Yang akhirnya merusak kesatuan
Saya mau tanya, saudara mau sehat? Amin. Mau sehat? Oh, cuman 20%. Mau sehat? Saudara mau berdampak? Amin. Saudara mau bertumbuh dan berbuah? Isilah pikiranmu dengan minyak Roh Kudus, dengan minyak urapan, dengan firman Tuhan. Jangan pikiranmu kosong. Jangan mudah terima gosip. Jangan suka bicarakan kelemahan orang lain. Mintalah pikiran Kristus. Makanya setiap pagi ini rahasianya. Saya setuju ada beberapa anak Tuhan yang sering ikut Zoom pagi-pagi seperti Bu Pariandi, suka ikut Zoom. Dan khotbah seperti ini yang bisa nulis itu hanya saya lihat 2 orang, Pak Pus dan Bu Pariandi. Yang lain tak hanya dengar. Nah makanya saya buat dalam YouTube ini. Kalau orang hanya dengar lah, dia pulang lihat masalah, dia ingat masalah daripada firman. Karena pendengaran kita itu, waduh, dunia menawarkan semua berita dari dunia ini yang menakutkan sekali. Nah, ini diisi semua dengan pikiran-pikiran dari dunia. Apalagi orang prediksi tahun 2026 nanti akan terjadi kekacauan ekonomi. Harga-harga naik. Terjadi likuiditas. Bank-bank akan tutup. Menggemparkan, menakutkan. Kita kan sering nyanyi lagunya toh. Apa? Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Coba katakan kedengaran. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Makanya Yesus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Para rasul mengkhotbahkan, pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pikiran itu harus diisi dengan firman Tuhan, dengan minyak urapan, supaya jangan mendengar gosip dari orang, cerita dari orang, tapi cerita dari firman yang membuatkan hidupmu. Saya bersyukur gereja ini harus gereja menjadi gereja yang dewasa dalam Tuhan. Nggak mau terpengaruh dengan kata orang. Kalau Yusuf terpengaruh dengan kata saudara-saudaranya, nggak akan mungkin jadi pemimpin hebat. Dia terus pandang Tuhan. Dia isi pikirannya dengan pikiran Tuhan. Di peristiwa Natal, firman itu datang kepada Maria. Dari rahimmu akan melahirkan seorang anak, hendak mau menamakan dia Immanuel. Allah beserta kita. Alkitab berkata bahwa Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Sama seperti ketika firman disampaikan, saudara punya rahim rohani. Rahim rohani itu akan melahirkan benih rohani. Sehingga saudara akan melahirkan hal-hal yang luar biasa. Firman itu dihidupi. Lalu saudara melahirkan hal-hal yang besar. Lalu kalau dengar apa kata dunia, saya tidak mau pusing apa kata dunia. Aku mau dengar firman saja. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Alkitab berkata Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau dulu
dia buat mujizat, hari ini pasti dia buat mujizat. 2026 buat mujizat yang tidak berubah. Kasih karunia yang tidak berubah. Kemurahan kebaikannya tidak berubah. Kalau dia menyertai kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Makanya Paulus berkata, apa yang memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedangkah, kelaparankah, kemiskinankah? Daud dengan mata berkata, walaupun dalam lembah bayang-bayang, aku tidak takut bahaya. Sebab gagahmu dan tongkatmu yang menghibur aku. Haleluya. Alkitab berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau firman bertahta di pikiran kita, di pendengaran kita, kita tidak akan gentar menghadapi apapun. Makanya Habakuk berkata dalam syairnya yang ini, walaupun hewan-hewan, coba tahu lagunya kan enggak? Keluar dari kurungan. Apa? Nah, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbuah, sekalipun kambing lupa terhalau dari gunungan, tapi hatiku beria-ria. Halo, kekristenan yang murni itu seperti itu. Kalau sudah dengar lagunya Nitera Susabdono, walaupun semua berbuih, tidak ada yang dekat, namanya tenggelam, semua orang menjauh. Tapi kalau ada Tuhan, dia tetap beria-ria. Kekristenan itu seperti itu. Saudara dengar kesaksian dari orang-orang tadi. Tadi pagi saya dengar seorang dari Padang, berkali-kali mau dibunuh, berkali-kali dia dilemparin batu. Keluarganya meninggalkan, istri meninggalkan, anak-anak meninggalkan. Tapi dia beria-ria dalam Tuhan. Itulah kekristenan. Saya tahu cerita tentang bagaimana suami istri dan anak dibunuh karena imannya. Kalau kau menyangkal Tuhan, anakmu sudah saya bunuh. Dia tetap tidak menyangkal, anaknya dibunuh. Tinggal istrinya. Kalau kau masih tetap mempercayai Tuhan Allah, istrimu tak penggal. Dia bilang, walaupun aku sendiri, aku tidak akan. Istrinya dipenggal depan mata. Terakhir gorok di leher. Dia tidak mundur satu langkah. Itulah kekristenan. Kalau siap diramu oleh sang ahli dari surga, kekristenanmu jadi mantap dan berdampak. Sehingga tak mudah terima gosip cerita dari dunianya, dongeng-dongeng, tidak usah dengar yang kayak gitu. Urapan menjaga kawanan domba, sehingga tidak kemasukan virus-virus gosip yang merusak kesatuan. Isilah pikiranmu dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan minyak urapan. Saudara akan menjadi orang-orang yang hebat dan beruntung. Makanya ternyata Baal Zebul ini penyebab dari semuanya. Dia menyemburkan kebohongannya, cerita-cerita.
Saya berdoa dalam nama Yesus, semua bentuk tipu muslihat iblis dalam apapun dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Hei iblis, dengar, tunduk kepada keputusan Tuhan. Dia bendera yang hebat yang bisa menjagai orang-orang pilihan, sehingga gereja tetap terberkati dalam Tuhan. Tidak ada perpecahan, semua bersatu. Saya suka nyapu di rumah, daun-daun banyak sekali. Kalau sapu itu kalau sudah diikat dalam sebuah kesatuan, dia bisa membersihkan. Ya. Yang kedua ini menarik, saya cepat saja. Seperti embun Gunung Hermon ke Bukit Sion. Ini bagi saya ini sesuatu yang mustahil, Pak. Karena Gunung Hermon ke Bukit Sion itu kan perjalanannya kurang lebih dari sini ke Semarang, kan itu jauh. Gunung Hermon itu dekat Damsyik, di dekat Syria sana, sementara Bukit Sion itu kan di Yerusalem, di Israel. Bagaimana bisa terjadi embun Gunung Hermon ngalir ke Bukit Sion? Bagaimana bisa? Embun itu kalau kena panas langsung meleleh dan bahkan hilang. Itu kan mustahil, tidak mungkin. Tapi saudara lihat, Alkitab berkata kalau dia bersatu seperti embun Gunung Hermon ngalir ke Bukit Sion. Ketika kita bersatu, kita memberikan kontribusi sekecil apapun itu, dan saya percaya dampaknya besar bagi kemuliaan Tuhan. Ada loncatan yang luar biasa dalam studi, dalam usahamu, dalam karirmu, dalam bisnismu, dalam pergaulanmu, bahkan dalam misi penginjilan kita. Saya pastikan kalau kita semua dalam tatanan ilahi, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Amin. Anda berjalan dalam kemustahilan. Alkitab berkata, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Embun itu kecil, terbatas, lemah. Itu hal yang sepele, nino, gampang menghilang. Tetapi yang kecil itu bersatu dalam satu wadah kesatuan dengan pasti melahirkan loncatan, melahirkan terobosan, melahirkan multiplikasi. Sebab apa yang Tuhan punya itu unlimited, tidak terbatas. Nah, kita bangga punya Allah sehebat itu. Dan yang terakhir, dengar ini. Kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang berdagang tanpa promosi, tanpa dicari, Tuhan bisa memerintahkan berkatnya. Dengar ini, ada berkat double porsi ketika saudara bersatu. Ketika kita mengembangkan potensi yang Tuhan beri, saya yakin berkatnya pasti berbeda. Bukan hanya kelimpahan secara materi, tetapi berkat kehidupan selama-lamanya mengalir atas gereja ini, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Haleluya. Itu terjadi dalam nama Yesus. Retakan kecil, ya kelihatannya tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi bisa menghilangkan aliran-aliran kehidupan. Saudara tahu arti kata sepakat? Sepakat itu harmonis, seiras kata, searah setujuan, seiring sejalan. Sepakat itu berbeda, tapi mau memilih untuk bersatu. Saudara lihat tuts keyboard itu, nadanya kan berbeda-beda. Tetapi kalau dipersatukan dalam sebuah irama melodi yang indah, melahirkan sair-sair pujian yang indah, ada harmoni yang indah, dia jadi molek, jadi cantik, jadi serasi, beraneka ragam bentuknya, tapi diramu oleh sang ahli pembuat minyak urapan sejati dari Nazaret yang bernama Yesus Kristus Tuhan, yang sebentar lagi kita rayakan kelahirannya.
pemimpin-pemimpin yang mempersatukan kita di tempat ini. Itulah anak-anak berjanji. Ketika saya baca firman ini, saya menemukan hal yang besar, kebenaran yang sangat luar biasa. Karena rohaninya bagi kita apa? Kesatuan saudara seiman sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan. Ini melambangkan sukacita dan kekudusan, seperti minyak urapan Harun yang mengalir melimpah. Haleluya. Lalu yang kedua, gunung Hermon yang turun ke Bukit Sion. Ini bicara tentang kesegaran, kesyukuran, dan berkat Tuhan yang mengalir atas kehidupan kita sampai kekekalan. Haleluya. Dan itu bersumber bukan dari usaha manusia, tapi dari Tuhan semesta. Dan yang terakhir, kesatuan membuka pintu berkat. Kesanalah berkat-berkat Allah dicurahkan. Doa saya menyertai Bapak, kiranya menjadi Allah berkat bagi kita sekalian. Saya ingin Bu Vera maju ke depan mengucap syukur. Kita nyanyi satu lagu. Satukan ya Tuhan dengan kasih kami yang tak putus. Mari kita bangkit berdiri. Satukan kami ya Tuhan dengan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja-Mu satulah, tubuh Kristus, tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Katakan sekali lagi. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kami yang tak Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh sangat menegur kami Tuhan, betapa pentingnya kami untuk bersatu sehati sepikir dalam melayani Engkau Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, kalau tidak kasih Tuhan mengangkat kami menjadi berharga di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, taruh kami
untuk mencari celah untuk mengacaukan kami Tuhan, tetapi Roh Kudus memagari setiap hati kami Tuhan, supaya kami tetap bersatu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami ikat dengan kasih-Mu di antara kami sedang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami satu sakit, kami merasakan semua sakit, satu mengalami pergumulan, kami bersatu merasakan pergumulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Berkati tangan-tangan kami Tuhan, supaya pengorbanan kami, persembahan kami bisa membuat perkembangan pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan, taruh hati kami untuk kami mengasihi Engkau dengan apa yang kami punya Tuhan. Kami ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai para pelayan Tuhan yang mengedarkan kolekte persembahan, kiranya Tuhan pakai biar kami semua melayani Tuhan dengan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuatu yang mengganggu. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Biar semuanya menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Semua berkenan kepada-Mu. Kami doakan ibunya Ruben yang jatuh sehingga sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Engkau berbelas kasihanlah kepada ibunya Ruben sehingga Engkau menyembuhkan dan Engkau menolong ibunya. Berkati, beri kekuatan yang baru, dengan damai sejahtera sukacita untuk keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kami telah mendengar firman luar biasa. Sesungguhnya apabila firman Tuhan diterjemahkan sedemikian rupa, maka kami jemaat menjadi mengerti betapa pentingnya kami bersatu hati, memuji, memuliakan Tuhan, bersatu hati, mengikuti rencana-rencana Tuhan, bersatu hati untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, kiranya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita akan angkat tangan kita. Kiranya berkat Allah yang luar biasa memberkati kita, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya.